ada pertanyaanku dan mungkin akan menyinggung terhadap seluruh akademisi, catatan-catatan yang sebelumnya, termasuk mungkin saya bilang ada pemaksaan, ada intervensi, dan yang kemudian ada dominasi daripada masyarakat Toba yang lebih duluan mengenal ilmu pengetahuan daripada pengetahuan Eropa, dan terjadi termarginalisasi di luar daripada mereka, yaitu Karo, Pak-Pak yang baru belakangan mereka keluar daripada sistem perbudakan yang sangat jahat menurutku terhadap kemanusiaan, yaitu membuat masyarakat itu terkena candu akan opium. Nah, pertanyaanku kepada Lai, bagaimana pandangan Lai terhadap catatan-catatan peneliti, baik itu Tommy Pires, William Marsden, Jung Hoon, Fernando Mendes Pinto, dan ada Newman, ada Jostra, yang menyatakan bahwa Karo, Toba, Pak-Pak, Mandailing, Simalungun, termasuk nanti Gayo Alas dimasukkan ke dalam kelompok Batak. Oke. Pertanyaan ini sama halnya dengan pertanyaan saya yang saya lontarkan kepada teman-teman peneliti dari BRIN yang dulunya dari Balai Arkeologi, ada namanya Mas Eri, Dr. Eri ya. Jadi saya menanyakan begini, Mas, menurut Mas Eri, bagaimana menurut pandangan Mas Eri terkait istilah nama Batak ini begitu? Ya, terlepas benar atau tidaknya, kami sulit menyebutnya itu dengan istilah lain karena kami tidak tahu istilah lain yang kami pakai, karena memang pada konsepnya banyak kesamaan memang di antara etnis-etnis ini, secara khusus di Sumut. Beliau bilang begitu. Jadi itulah yang menjadi jawaban daripada para peneliti dari pemerintah ya begitu. Mereka juga tidak secara gamblang menyebutkan bahwa itu etnis Batak begitu. Kemudian kembali kepada pemahaman saya gitu, dan menurut pandangan saya bahwa yang meneliti dan juga penulis buku dari dulu hingga kini sebenarnya kan orang-orang dari luar kita gitu, dan bisa kita katakan paling banyak dari Eropa, termasuk nama-nama yang silih sebutkan lagi. Mungkin Tom Pires, Marsden, dan lain begitu ya. Nah, barangkali mereka juga akan merasa kesulitan sehingga dengan adanya istilah kata Batak yang dulu dilontarkan oleh orang-orang pesisir dengan artian bahwa Batak itu adalah orang pegunungan, sehingga dikutip secara langsung oleh para peneliti dan penulis dari Eropa begitu. Karena memang ada kesamaan-kesamaan tadi gitu. Saya juga ingin sampaikan, karena saya berlatar belakang bahasa sebenarnya pendidikan saya. Ya memang secara kosakata pun ini banyak kesamaan begitu. Tetapi saya ingin sampaikan juga bahwa kesamaan yang kita maksud, baik itu bahasa dan unsur kebudayaan lainnya, menjadi pemikiran sempit pada akhirnya ketika misalnya saya sampaikan dengan dibuatnya Pusubuhit menjadi pusat daripada Batak itu gitu. Begitu kira-kira Silih. Karena apa yang terjadi saat ini saya juga sudah menelusuri bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, secara khusus pun marga Padang tidak ada, saya lihat secara nyata bisa dibuktikan hubungannya dengan Situmorang gitu kira-kira ya. Nah, kalau kemudian ada persaudaraan, yaitu kan sebenarnya pada prinsip manusia mencari pertemanan gitu ya. Saya juga, teman-teman saya banyak itu dari Toba, dari Batak, profesor dan lain-lain pun banyak teman saya gitu. Saya kan teman, bukan menjadi pembeda gitu. Untuk membangun NKRI ini kita kan harus bersama-sama begitu. Tapi dalam hal jati diri, ya kita juga punya prinsip begitu kira-kira. Nah, jadi
yang saya lihat pada kenyataannya bahwa saya sangat mempercayai dan saya sangat meyakini bahwa manusia itu datangnya awalnya dari Pantai Barus dan Sungai Singkil. Itulah menurut saya. Dan itulah tersebar sampai ke Tanah Pak, ke Karo, ke Alas, ke Gayo, dan ke Tanah Toba. Itu saya sangat meyakini. Karena jelas nama sungainya ada dan juga kampung-kampung lamanya ada dan juga persebaran artefak yang saya sebut Mejan tadi ada, begitu. Nah, kalau kemudian misalnya karena ini secara bahasa dialeknya gitu. Ini kalau suku Alas, suku Kelut, suku Gayo, suku Pak, Karo, kemudian Singkil, itu lebih mendekati dia silih secara dialek dibandingkan dengan kelas kelompok daripada contohnya Simalungun Bawah, Toba, dan Mandailing. Contoh kata merdalan itu dipakai di dialek mer, awalan mer itu dipakai di suku-suku yang disebutkan di awal tadi. Tapi kalau mardalan itu dipakai di Toba, Simalungun Bawah, dan Mandailing gitu. Itulah pembedanya, kelompoknya gitu. Jadi secara afiksasi kebetulan itu juga kajian saya di tesis saya pada waktu itu. Inilah kelompok yang menggunakan bahasa yang sama, tetapi kelompok yang kedua itu ada Mandailing, Simalungun Bawah, dan Toba. Itu Mardalan, Modom, kami Medem gitu. Ada pembeda-pembedanya. Apakah mungkin kelompok Toba dan Simalungun Bawah dan Mandailing tadi masuknya dari sungai yang dari Tapanuli Selatan, yang ada candi-candi biara Bahal, ada sungai juga di sana. Kemudian yang kelompok dengan dialek tertentu tadi, Alas, Karo, Pak, Gayo, dan lain masuk dari Singkil dan Barus, begitu kira-kira. Tetapi pada konsepnya sesuai dengan persebaran manusia, Indonesia yang disebut kalau diartikan itu Kepulauan India, ya kita ini memang sangat nyata, memang darah India itu ada di masing-masing orang Indonesia. Bahkan Presiden kita Prabowo menyebutkan beberapa minggu yang lalu, dia sudah uji tes DNA, dia ada darah Indianya. Udah presiden kita itu Prabowo. Itu saya kirim nanti linknya di detik.com. Beliau sudah sampaikan. Saya sudah uji DNA, saya ada keturunan India katanya. Ya kan memang nyata sebenarnya persebaran orang India di Indonesia ini bahkan sangat dominan begitu. Dan saya sangat meyakini itulah alur persamaan kita, bukan yang sudah tertulis sekarang begitu. Namun kesalahan kita dan kelemahan kita, catatan-catatan daripada masa lalu di masa prasejarah hingga abad ke-10 itu sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Baru muncullah tulisan-tulisan orang Eropa. Itulah menjadi awal mula catatan yang kita pegang. Sehingga dilanjutkanlah dengan kata Batak. Karena sudah dimulai dengan orang Eropa dengan kata Batak. Tadi muncul kolonial Belanda, dilanjutkanlah istilah Batak itu. Gitu kira-kira. Mohon izin, mohon maaf lebih kurang. Oke, terima kasih kepada Le Melboy Padang. Saya juga itu begitu lah. Kalau tentang paham the theory Indonesation in North Sumatra, itu jelas dituliskan oleh Profesor Dr. Helmuth, dia seorang peneliti dan juga dosen di universitas di salah satu Australia kalau nggak salah, Profesor Dr. Helmuth. Nah, saya bayangkan saya menghabiskan waktu sekitar 1,5 tahun khusus belajar bahasa Belanda nih. Belajar bahasa Belanda secara otodidak, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada beberapa lah bahasa. Terus saya baca bahwa di dalam buku-buku atau jurnal atau termasuk parslak yang dituliskan oleh Belanda, itu ada kepentingan yang sangat sarap tuh. Sarap akan kepentingan, sarap akan sebuah upaya untuk menyatukan. Nah, termasuk catatan tentang pantai barat dan pantai timur. Ini menurutku ya, tapi nanti boleh bahkan ini sudah saya sampaikan kepada peneliti, kepada akademisi, saya sampaikan begini. Jika memang pantai timur di catatan Fernando Mendes Pinto adalah sistem geopolitik, dan yang kemudian di pantai barat juga disebut sebagai sistem geopolitik dan ada orang itu kerajaan Barus, kerajaan Hatarusan segala macam tuh. Oke, saya akan terima. Sementara di kawasan Danau Toba baru tahun 1854 bisa diakses oleh orang luar. Jika sebelum 1854 pantai timur sudah dituliskan, pantai barat sudah dituliskan, artinya orang-orang yang ada di kawasan Danau Toba berbeda dengan pantai timur dan pantai barat.
Dan saya sampaikan juga waktu itu bahwa ada satu struktur pemerintahan atau konfederasi adat namanya, dan itu dipimpin oleh marga-marga, dan namanya itu BIUS. Dan BIUS A dan BIUS B, BIUS C tidak tunduk terhadap siapapun, dan tidak ada sistem pemerintahan yang disebut keimperiuman. Nah, tetapi yang lucunya menurutku, Lai, ini seruan dari saya juga, nanti mana tahu Lai buat catatan atau tulisan. Yang menjadi korban yang disebut sebagai pembatakan itu Toba. Kami tidak pernah mengenal diri kami sebagai orang Batak. Yang kami kenal, kami dengan marga Manurung, dengan horja kami sebagai horja Manurung, biusnya itu misalnya di Sionggang. Hanya sampai di situ. Dan kami tidak pernah tunduk mau ke pantai barat dengan si Tomjangnya, atau ke Haru dengan kerajaannya, atau ke Hatorusan dengan kerajaan suku Pasaribu atau Borbor orang bilang, atau bahkan di era Sisingamangaraja ke-12 dengan klaim sebagai raja di kelompok Toba. Kami tidak pernah tunduk. Dan justru yang saya lihat, orang-orang Toba yang selalu memperjuangkan kata Batak itu terkena pengaruh daripada catatan kolonial, bias. Begitu kalau dari saya ya, karena saya sendiri sebagai yang ikut dan hidup di dalam struktur adat di kawasan kami, kawasan Bius Yonggeng namanya, kami tidak pernah tunduk terhadap siapapun atau bahkan ditundukkan. Begitu kira-kira. Nah, jadi saya hanya tetap mau menyampaikan itu, bahwa maaf nih saya bilang, eksistensi atau keberadaan daripada Lai dari jurusan sastra Batak. Nah, kalau Batak secara klasifikasi ilmiah mungkin akan saya terima. Akan saya terima, tetapi jangan sampai Batak yang dibuat itu menjadi sebuah klasifikasi ilmiah mencoba menutup fakta bahwa di kawasan Toba ada satu struktur spiritual namanya Bius. Kira-kira begitu, Le. Iya. Itulah sebenarnya, Lai. Saya pun dikejutkan juga ya. Ini bukan maksud apa-apa gitu, karena kenapa belakangan juga ada saudara-saudara kita dari Toba yang tidak mau disebut dirinya Batak gitu. Ini tidak perlu saya sebutkan orang-orangnya, tetapi ada itu, Lai. Mungkin seperti yang Lai sampaikan tadi, paham itu tadi udah mulai sama dengan Pak lah, udah mulai ketemu catatan sejarah, informasi, sehingga makin sadar gitu. Kemudian yang lain pun mungkin begitu. Semua pada prinsipnya akan lari kepada keilmiahan, bukan yang tidak ilmiah. Saya yakin itu. Semua akan terbuka dengan sendirinya. Begitu kira-kira, Silih. Itu makanya saya bilang kemarin, kalau Batak secara klasifikasi ilmiah mungkin tidak akan pernah saya bantah, karena bagaimana mau membantah yang ilmiah ya, ilmiah itu dibantah dengan yang ilmiah. Tapi kalau sudah membahas yang bersifat primordialistik, bersifat identitas, maka Batak ini akan saya runtuhkan ini. Ya saya Manurung, dan tapi saya tidak tahu apa yang keliru di dalam sistem dan pemahaman pengetahuan Indonesia yang sekarang. Nanti boleh kita elaborasi, kita undang semua untuk sebagai pemahaman diskusi dan pengetahuan. Setahu saya, berbicara tentang suku dan kesukuan itu identik dengan genealogis. Nah, di dalam orang-orang atau teman-teman daripada di luar daripada Indonesia, bahwa suku selalu berbicara dengan DNA. Jadi, saya akan selalu bilang kalau mau berbicara lebih radikal, saya suku Manurung, begitu. Nah, itu sebagai pemantik diskusi. Saya suku Manurung, begitu. Karena hanya dengan sesama Manurung saya tahu silsilahku. Karena hanya dengan sesama Manurung kami tahu genealogisnya. Di luar dari itu kami nggak tahu. Itu kira-kira sebagai pemantik diskusi kita, lain. Dan mungkin nanti saya undang juga dari teman-teman dari Mandailing, Karo, Simalungun, dan dari Toba, gitu. Ya, bagus itu, Silih. Karena begini, izin ya Silih ya. Saya berani menyampaikan ini karena memang saya tidak pernah yang namanya mengarang, karena
saya itu memang apa yang saya sampaikan yang setelah saya survei dan setelah saya tinjau di lapangan, pengalaman lapangan saya yang saya utarakan begitu. Eh apa namanya? Contoh lah misalnya eh persebaran marga-marga pak-pak lah di Simalungun itu ada. Nah, purba pak-pak itu dan itu diakui oleh marga-marga purba pak-pak memang datangnya dari pak-pak dari marga Cibro gitu. Narasumbernya sampai sekarang banyak dari kalangan akademisi mengaku itu. Itu diutarakan langsung ke saya, videonya pun ada dan mereka secara terbuka menyampaikan itu, gitu. Kemudian di Karo juga, contohnya Tarigan, itu juga Cibro, ada hubungan dari Cibro di pak-pak gitu dan mereka sampaikan kalau misalnya pada malam hari ini ada yang mempertanyakan apa yang saya sampaikan ini, saya ketemukan dengan narasumbernya pun bisa begitu. Jadi memang bukan pengakuan dari orang pak-paknya, tetapi ini pengakuan dari saudara kita etnis yang lain, memang kaminya dari pak-pak begitu. Tapi adakah contohnya yang saudara-saudara kita di Toba yang mengklaim misalnya Padang tadi bagian dari situ orang, tapi Padangnya memang menyadari itu dan dibuktikan apa namanya secara artefaknya, secara ininya. Ini contoh Cibro tadi, artefak mereka pun memang masih ada gitu dan disebutkan nama kampungnya Tuntung Batu, memang betul. Saya bahkan dengan teman-teman arkeologi sampai ke sana begitu. Itu salah, masih satu marga, ada puluhan marga, bahkan yang ke Gayo itu marga Lingga begitu kan. Itu juga sudah saya diskusi, bahkan pertemuan saya dengan tokoh Gayo sampai merinding beliau ketemu saya. Saya lihat sendiri ini merinding, jatuh air mata saya juga jatuh karena mereka selalu disampaikan secara turun-temurun bahwa apa-apa itu tidak terlepas dari kita. Itulah sampaikan oleh tokoh Gayo ke saya begitu. Itu mereka yang sampaikan ke kita sih, bukan kita yang menyebutkan bahwa mereka itu bagian dari pak-pak, bukan begitu. Nah ini saya kira menjadi sebuah referensi ataupun acuan yang perlu kita kembangkan, kaji lebih lanjut begitu. Minimal ada yang mengakui dan bisa menuturkan itu. Begitu kira-kira. Terima kasih Seli. Oke, iya, saya juga pernah itu di Aceh selama 1 tahun 2 bulan dan saya tahu bahwa ada keidentikan daripada setiap masyarakat kita dan yang kemudian saya hanya mau bilang begini, mau sampaikan begini deh. Kalau secara primordial atau dalam paham identitas, saya tidak akan mungkin menyentuh yang bersifat keyakinan atau bahkan doktrin. Saya tidak akan mau menyentuh hal itu. Nah, kalau secara keyakinan sebagai orang Batak atau yang mengaku orang Batak secara identitas, siapapun berhak mengaku dirinya sebagai orang Batak dan mengaku sebagai bukan Batak, kira-kira begitu. Nah, kebetulan saya secara primordialistik masih menyematkan diri saya sebagai Batak, tapi kalau secara secara kajian sejarah dan memaksakan Tarombo, si Raja Batak dan keberadaan Pusuk Buhit sebagai awal mula daripada keberadaan manusia secara ketuhanan, maka akan saya patahkan itu dalam kajian sejarah begitu. Nah, justru saya juga sangat senang mengundang Lae ketika kita bisa memisahkan mana yang bersifat keyakinan, mana yang bersifat sejarah. Justru yang saya lihat fenomena yang terjadi, maaf nih, ada inang Pak Pakologi, ada inang Bolsinamo atau yang lainnya, sering membaca tentang, memaparkan tentang kajian sejarah, kajian peradaban, kemudian berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan mejennya, kemudian artefak-artefaknya. Seringkali teman-teman yang dari Toba dengan paham Cianjur mula-mulanya membantah dengan paham mitologi, paham mitosnya. Itu yang membuat diskusi tidak pernah nyambung. Dan itu yang menjadi keinginan saya ketika kita diskusi berdasarkan kajian sejarah dan fakta dan mengesampingkan dulu yang bersifat mitologi itu sendiri. Silakan, Lai. Oke. Iya memang terkait mitologi yang ada yang beredar juga selama ini mungkin sih ya. Karena ini juga aksesnya gampang, di internet pun ada, di buku-buku pun ada, catatan-catatan ada. Jadi sehingga generasi dengan sangat mudah mengakses dan ini menjadi referensi mereka begitu. Padahal kalau bisa saya katakan bahwa catatan ini sebenarnya dicatat di masa kolonial. Nah, di masa kolonial itu dicatat. Kemudian terkait benar atau tidaknya
ya terus terang saya nggak berbicara ke marga yang lain dulu. Ini marga Padang dulu misalnya yang sering diklaim bagian dari Situmorang. Saya tidak ada pembuktian gitu ya. Kalau memang pada Marpadan itu ada, memang cerita itu ada saya dengar dan sudah saya teliti. Itu statusnya Marpadan. Tapi kalau dikatakan bersaudara gitu, saya jejaknya dan artefak dan hubungan itu belum saya lihat begitu, sehingga menjadi pemahaman bagi saya bahwa ya di mana-mana kita harus membangun persaudaraan gitu. Bersaudara dengan yang lain bukan harus menghilangkan identitas. Bahkan saya terus terang semua orang saya bangun persaudaraan pertemanan gitu. Tidak, saya menjaga pertemanan dengan mencari pertentangan ataupun permusuh, enggak begitu konsepnya. Begitu kira-kira silih, dan mudah-mudahan persaudaraan yang terbangun di masa yang lebih tua itulah menjadi dasar sebenarnya persaudaraan tadi, bukan di masa kolonial ataupun pasca kolonial. Bukan. Misalnya banyak ada oknum yang menyebut ada suku Dairi begitu. Ya itu silahkan dengan pemahamannya, tetapi jangan dijadikan referensi yang lebih mudah untuk memilah-milah gitu, bahwa di masa yang lebih tua sebenarnya titik persamaan itu ada gitu. Saya yakin Pak dengan Toba pun ada hubungan itu di masa yang lebih tua begitu. Bagaimana kemudian contoh ya, marga Huta Pea. Huta ini kalau di Pak artinya kuta. Pea itu di Pak rawa gitu. Nah, kosakata Pea itu sangat familiar di tanah Pak gitu. Nah, kalau saya katakan marga Huta Pea sekarang, ini karena saya linguistik ya, kajian bahasa, sebenarnya Huta Pea itu nama tempat, bukan nama orang. Kalau secara linguistik, Huta itu kampung, Pea itu rawa, berarti kampung rawa. Berarti kampung rawa inilah cikal bakal membentuk komunitas baru gitu. Sebelumnya dari mana gitu kira-kira? Nah, bagaimana dengan yang lain gitu? Itu saya coba tafsirkan karena saya latar belakang bahasa. Saya coba definisikan, ternyata contoh dengan marga Huta Pea itu merujuk kepada nomina ataupun kata benda. Bukan merujuk kepada objek penamaan orang, tetapi merujuk kepada nama tempat begitu kira-kira. Bagaimana dengan yang lain? Bahkan marga-marga suku yang lain pun mungkin ada begitu kira-kira. Silih. Oke, terima kasih kepada Lai Melboy Padang. Nah, justru saya pelajari tentang marga-marga yang ada. Saya coba 242 marga yang ada di Toba, dan tidak semua itu ejektiva. Ejektif. Tidak semua ejektif. Ada marga Huta Barat juga itu Huta Barat itu nomina begitu. Ternyata Silih udah kaji sampai situ. Saya sudah kaji juga itu. Ada catatan saya 2-3 lembar ini udah Silih. Semua marga di kami itu saya pahami secara mendalam, bahkan di mana yang memungkinkan mereka konflik saya pelajari juga. Saya pelajari termasuk Lumban Tubing itu nama itu nomina bukan ejektif. Kalau Simamora ejektif ya Silih ya, karena orang yang kaya gitu kira-kira ya. Simamora memang ejektif. Ya. Kemudian Sinaga itu ejektif, Sitorang itu Situmorang yang Sitorang itu ejektif. Nah, sebetulnya itu mau saya buka habis atau saya kuliti habis bahwa ada marga atau coba lah teliti secara mendalam nanti keberadaan daripada marga Sidalahi yang ada di kawasan Sidalahi Nabulak yang sekarang, bahwa setiap manusia yang datang ke sana wajib marga Sidalahi. Saya dapat bukti dan faktanya ketika ada marga Manihuruk itu awalnya mereka di sana menjadi Sidalahi dan mereka pulang ke Manihuruknya. Ada marga Simbulun yang dulu mereka tinggal di sana, tapi karena ada kesempatan mereka untuk pulang, mereka pulang juga dan mengaku menjadi Simbulun. Tapi ada sebagian Sidabutar, ada kalau saya pernah dengar Sidalahi Sidabutar, kemudian sebagian mereka nggak bisa pulang. Nah banyak dulu seperti itu. Contoh misalnya dari Sihombing nih, dari Sihombing ketika rapat hundulan mereka nggak bisa pulang lagi, sehingga mereka tidak lagi memakai itu. Marga yang pulang ke kampung asalnya tapi nggak diterima lagi. Nah ada beberapa dulu yang pulang diterima. Contoh misalnya Sinurat dari kawasan Kecamatan Lumbanjulu, mereka pulang ke Badige dan mereka mengaku bahwa kami dulu Simanjuntak gitu. Nah mereka pulang nih. Nah banyak itu marga-marga yang memang harus dikupas tuntas. Betul. Menarik itu, sangat menarik Silih.
Jadi itu kira-kira lain nanti boleh kita elaborasi karena waktu dan diskusi kita sangat panjang dan semuanya daging ya. Semuanya daging dan saya itu 242 marga di kepala saya ini hampir mau meledak dan saya tidak tahu kapan mungkin harus diledakkan gitu. Tapi kalau seiringan dengan diskusi-diskusi seperti ini mungkin bisa tercerahkan Tapi luar biasa. masyarakat. Ternyata sampai marga yang saya sebutkan tadi, Silih udah langsung bisa ini ya, udah. Yang saya pikirkan udah Silih pikirkan juga gitu kan, sampai ke adjektifanya, nominanya. Ternyata Silih udah pernah telaah juga gitu ya. Sudah. Kalau enggak, kalau saya ada posisi gabut nih, gabut lagi tidak fokus, saya cari marga yang ini terus saya bahas marga itu terus biar aja marga itu buat saling ini gontok-gontokan biar makin saya ada paham sipis pacem parabellum kalau ingin sebuah perdamaian maka bersiaplah berperang gitu. Saya masih menganut prinsip itu. Hmm. Ya kalau mau membuat sistem yang baru ya berperang dulu gitu. Begitu kalau aku sekarang dan oke, terima kasih Sili. Mungkin sesi-sesi berikutnya kita akan buat topik-topik dengan pembahasan yang bersifat edukatif dan edukasi. Dan silakan buat closing statement, Le. Oke, lah ya Silih. Eh, saya yang sampaikan sebagai closing statement itu tadi bahwa bagi generasi yang ada di secara administratif negara sekarang di wilayah Aceh dan Sumut, jangan kita jadikan suku sebagai pembeda, tetapi jadikanlah suku itu jadi pemersatu karena tidak ada suku yang mandiri. Suku itu adalah bentukan di masa yang lebih mendekati ke masa yang lebih muda. Jauh di masa yang lebih tua, kita itu adalah sama. Nah, paham yang telah beredar saat ini, contoh yang dibingkai dengan kata Batak, tuh. Nah, itu adalah sebuah paham yang dibangun di masa yang mendekati lebih muda, yang kita katakan di masa kolonial Belanda. Kalau saya pribadi tidak ingin menjadikan itu sebagai pemersatu, tetapi pemersatu kita adalah di masa yang lebih tua. Tetapi bagaimanapun itu tetap pegang prinsip bahwa kita ini bersaudara. Persaudaraan kita itu tadi, baik itu masa prasejarah ataupun di masa-masa yang lebih tua. Salam budaya, salam sehat bagi kita semua. Juan Juah, Horas. Jua Horas, Laiku, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Leku ya. Sehat selalu. Oke. Salam, assalamualaikum, salam. Salam.